tingkat grassroots ya. Partai baru, misalnya Perindo, yang sejak didirikan belum pernah memenangkan pemilu, hampir di setiap pergantian pemerintahan, partai ini sulit ditemukan di tingkat grassroots, di tingkat akar rumput ya. Jadi ya istilahnya partai kita mempunyai semangat juang yang sangat tinggi untuk memperoleh suara, tetapi mereka tidak memiliki semangat juang yang tinggi untuk memperjuangkan, mengakomodasi dan juga mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan masyarakat ya. Jadi sehingga partai politik kita itu adalah didirikan dengan tujuan untuk mengikuti pemilu ya. Dan bahkan jarang ada partai politik yang didirikan tidak mengikuti pemilu tetapi benar-benar bertujuan untuk mengakomodasi, memperjuangkan dan juga mengadvokasi apa yang menjadi kepentingan masyarakat, kemudian nanti diperjuangkan, dibawa ke pemerintah untuk diambil sebagai output kebijakannya. Nah, kemudian yang berikutnya, secara kelembagaan, karakter yang paling menonjol dari partai politik di Indonesia adalah karakter yang sangat oligarkis ya, oligarkis, klientelistik, korporatis, kapitalistik dan sentralistik ya. Oligarkis itu ya dikuasai oleh beberapa orang, bahkan pengelolaan partai politik itu seperti dikelola keluarga sendiri ya. Padahal partai politik itu adalah aset negara, aset bangsa ya, dan mereka memperoleh uang yang bersumber dari APBN ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita misalnya mengambil satu contoh ya, apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington bahwa kelembagaan partai politik itu terkait dengan proses pemantapan sikap dan perilaku partai yang terpola dan sistematis sehingga terbentuk suatu budaya partai politik yang mendukung sistem demokrasi ya. Ini tentu saja menjadi problem yang sangat serius dan apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington ini menjadi catatan penting bagi kemunculan partai politik baru ya. Nah, sederhananya saya ingin mengatakan bahwa kalau partai politik yang baru ini mau mendapatkan suara untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu 2024, maka tentu saja yang perlu mereka lakukan adalah memperkuat budaya politik, memperkuat advokasi dan juga memperkuat perjuangan terhadap kepentingan rakyat ya. Jadi day to day-nya mereka atau nafas kehidupan keseharian mereka itu ya ada bersama rakyat ya, ada bersama konstituen, ada bersama pemilih ya. Nah, terkait dengan kelembagaan partai politik, jadi ada 7 variabel yang sebenarnya sangat mempengaruhi ya. Beberapa diantaranya adalah dia terkait dengan ideologi partai sebagai landasan platform. Kemudian yang kedua adalah demokrasi di internal partai yang dilihat sebagai prosedur ya, prosedur untuk sirkulasi elit, kemudian sirkulasi kader ya, kemudian sistem kaderisasi, kohesivitas internal partai, hubungan partai dengan konstituen, dan yang terakhir itu adalah otonomi keuangan ya. Nah, ada banyak partai misalnya yang sekarang ini hampir semua partai kita itu adalah partai catch all ya, partai catch all, di mana orientasi utama dari partai ini adalah bagaimana meraup suara sebesar-besarnya ya. Jadi hampir mereka tidak mempunyai ideologi ya, karena mereka membuka diri tidak hanya pada pengelompokan etnis, pengelompokan agama, kemudian juga pengelompokan pekerjaan, misalnya buruh dan tani dan lain sebagainya, tetapi juga mereka kehilangan apa yang sebenarnya harus diperjuangkan untuk menarik hati konstituen, menarik hati pemilih sehingga kemudian mereka bisa masuk dan memenangkan pemilu ya. Nah, salah satu contoh misalnya kita mengambil dari Partai Demokrat ya. Nah, Partai Demokrat ini adalah partai yang di 2004 dan 2009 itu adalah partai yang memperoleh suara yang cukup besar ya dalam pemilu ya. Dan bahkan dalam pemilu 2009, Partai Demokrat itu adalah partai yang memenangkan pemilu ya. Nah, jika dilihat dari ideologi yang dianut dari Partai Demokrat ini adalah ideologi nasionalisme religius ya. Jadi dia tidak membeda-bedakan orang untuk menjadi anggota partai ya. Jadi ideologinya adalah ideologi kebangsaan nasional. Kemudian juga ditambah dengan ideologi religius keagamaan dari untuk mendapatkan
support atau dukungan dari pemilih yang berasal dari kelompok-kelompok agama atau pemilih agama ya. Kemudian demokrasi internalnya, ada majelis tinggi, kemudian sistem kaderisasinya sangat tergantung kepada majelis tinggi dan wakil ketua majelis tinggi. Kohesivitas internalnya itu sangat tergantung kepada kewenangan Dewan Kehormatan Partai. Kemudian hubungan dengan konstituennya terbuka dan inklusif ya. Terbuka dan inklusif itu artinya menerima semua orang untuk bisa menjadi anggota partai dan juga untuk bisa bekerja sama dengan partai ya. Otonomi keuangannya mengandalkan keuangan anggota, tetapi kita lihat bahwa iuran anggota ini hampir-hampir tidak berjalan, sehingga ya kadang-kadang mengandalkan keuangan yang bersumber dari sumbangan-sumbangan pihak ketiga ya. Nah, sedangkan yang kedua ini terkait dengan bekerjanya fungsi-fungsi partai politik di masyarakat ya. Misalnya bagaimana fungsi rekrutmen politik itu berjalan, bagaimana fungsi agregasi itu berjalan, bagaimana fungsi artikulasi itu dijalankan, komunikasi partai dengan masyarakat, kemudian fungsi sosialisasi dan fungsi mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik ya. Dan di Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008, khususnya pasal 11 ayat 1, itu mengatakan bahwa partai politik itu mempunyai 5 fungsi yang paling mendasar ya. Yang pertama itu adalah sarana pendidikan politik, kemudian yang kedua adalah sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga adalah sarana penyerapan, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat. Yang keempat adalah sarana partisipasi politik, dan yang kelima adalah sarana rekrutmen politik ya. Nah, kita bisa melihat misalnya ada problem yang sangat serius terkait dengan masalah fungsi kelembagaan di partai politik ya. Misalnya sampai dengan saat ini partai politik itu masih menjadi aktor utama di dalam tindakan-tindakan korupsi ya. Korupsi dan nepotisme ya. Kemudian menguatnya politik identitas yang juga dipandu atau digerakkan oleh partai. Yang ketiga, adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau partai di pemerintahan. Kemudian partisipasi politik yang digerakkan oleh money politik. Dan juga yang berikutnya adalah bekerjanya politik dinasti melalui rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik ya. Kita ada banyak contoh bagaimana bekerjanya dinasti politik yang dilakukan oleh partai politik ini ya. Nah, salah satu contoh yang kita angkat itu adalah tentang modus korupsi yang dilakukan oleh partai politik berdasarkan kajian ICW tahun 2016 ya. Yang pertama, modusnya itu adalah membuat kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, kemudian menyusun anggaran dalam APBN, APBD yang akan dikerjakan oleh pihak tertentu, kemudian menjadi calo tender proyek, dan yang terakhir itu adalah meminta imbalan atas pemilihan jabatan publik atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ya. Itu yang sering dilakukan oleh partai politik ya. Nah, yang menariknya, misalnya kita merujuk kepada pendapatnya Hanta Yuda ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan partai politik itu terlibat dalam korupsi ya. Yang pertama, lemahnya fungsi kelembagaan partai politik. Nah, misalnya kegagalan partai dalam melakukan rekrutmen politik ya. Rekrutmen politiknya asal jadi, asal pasang dan lain-lain sebagainya. Tidak memperhatikan track record dari seorang calon ya, atau juga tidak mempertimbangkan ideologi yang dimiliki oleh partai ya. Kemudian meluasnya politik transaksional. Dan yang ketiga, lemahnya manajemen internal dan transparansi di lingkungan partai politik ya. Nah, kalau kita bisa mengamati apa yang terjadi dalam pemilu 2014 dan 2019 ya. Nah, ada 5 model transaksi politik yang terjadi dalam pemilu 2019, di mana model transaksi politik ini adalah model transaksi politik yang melibatkan partai politik ya. Nah, model yang pertama itu adalah model party buying-nya. Party buying itu misalnya pembelian partai ya, misalnya kasus HT membeli Hanura, kemudian juga beberapa orang yang berusaha untuk merebut partai ya. Kemudian juga ada vote buying ya, atau pembelian suara, misalnya munculnya caleg gagal yang stres ya, bagi-bagi uang dan lain-lain sebagainya kepada pemilih ya. Kemudian yang ketiga itu adalah birokratik buying-nya. Jadi ya pembelian suara yang melibatkan ASN ya, aparat sipil negara.
di mana kepada ASN ini tentu saja dijanjikan sejumlah jabatan di dalam pemerintahan ya jika terpilih ya. Kemudian juga ada KPU buying ya, jadi pembelian KPU, dan kita punya kasus yang sangat luar biasa ya, di mana misalnya salah satu anggota KPU itu terlibat dalam kasus korupsi ya, dan itu tentu saja membuat tata kelola pemilu itu menjadi bermasalah ya. Kemudian juga Bawaslu buying-nya atau pembelian Bawaslu ya, banyak anggota Bawaslu juga yang terlibat di dalam atau menjadi target dari operasi pembelian suara di dalam pemilu ya. Nah, jika kita melihat di dalam pemilu 2024 nanti, dan juga ini merujuk pada pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden ya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa pengaruh partai politik itu sangat besar ya, atau kemunculan partai politik yang baru sebenarnya punya peluang untuk mentransformasikan demokrasi di Indonesia itu menjadi demokrasi yang lebih baik ya. Tetapi melihat kecenderungan dari partai-partai baru yang muncul, jadi mereka adalah partai-partai yang hadir hanya sekedar untuk merebut suara di dalam pemilu ya. Jadi mereka tidak punya visi dan juga misi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ya. Nah, kalau kita melihat misalnya faktor-faktor, atau ini berdasarkan riset yang pernah kami lakukan, ada beberapa hal yang membuat partai politik itu misalnya menang di dalam pemilu ya. Yang pertama itu adalah tentu saja terkait dengan performa partai di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, dia juga dipengaruhi oleh kinerja pemerintah. Yang ketiga, pengetahuan dan informasi pemilu di kalangan pemilih atau kalangan masyarakat. Yang keempat itu adalah popularitas partai atau kandidat di tengah masyarakat. Dan yang kelima itu adalah nilai atau ideologi yang dianut oleh partai politik ya. Nah, jika kita misalnya melihat hasil pemilu 2014 dan juga 2019, di 2014 itu adalah ada 10 partai dari 12 partai yang mengikuti pemilu ya. Ada 10 partai yang memperoleh atau memenuhi ambang batas parliamentary threshold ya, yaitu Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, P3, Hanura ya, ada 10 itu. Sedangkan pada pemilu 2019 ada 9 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen ya. Kecuali Hanura ditendang dari parlemen, tidak memenuhi ambang batas ya. Dan sekarang Hanura juga sudah masuk sipol, akan siap mengikuti pemilu pada tahun 2024 ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama ini terkait juga dengan atau kita mengulas dulu terkait dengan bagaimana performa partai di tengah masyarakat ya. Nah, ada 5 parameter yang bisa mengukur bagaimana performa partai politik itu di tengah masyarakat supaya peluang keterpilihannya di dalam pemilu itu menjadi besar ya. Misalnya yang pertama itu apakah partai itu adalah partai oligarkis. Kemudian yang kedua, bagaimana model klientelistik yang dibangun di dalam partai itu. Yang ketiga, sejauh mana korporatisme itu dibangun di dalam partai. Dan yang keempat itu adalah bagaimana partai mengkapitalisasi ya, atau membuat suara atau kepercayaan publik yang diberikan kepada partai itu bisa ditingkatkan ya. Nah, salah satu contoh misalnya adalah hasil penelitian ya. Misalnya berdasarkan data dan hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, salah satunya misalnya Kompas, CSIS ya, kita melihat bahwa saat ini PDIP itu adalah partai yang diunggulkan ya, atau memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi untuk dipilih di dalam pemilu 2024 ya. Dan yang berikutnya, yang kedua itu adalah kinerja pemerintah.
sampai dengan saat ini saya rasa Jokowi itu mempunyai kontribusi yang sangat besar ya terhadap partai politik, terutama terhadap PDIP misalnya, karena kinerjanya cukup bagus ya. Kita walaupun menghadapi COVID, tetapi kerja-kerja pemerintah itu cukup bagus ya. Bahkan pada tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus ya, naik sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang lalu ya. Dan tentu saja masyarakat mempunyai tingkat kepuasan yang cukup tinggi ya terhadap kinerja pemerintah, dan itu ditunjukkan oleh berbagai macam penelitian ya. Salah satunya misalnya adalah Kompas beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa masyarakat masih sangat puas terhadap kinerja dari pemerintahan Jokowi ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait juga dengan pengetahuan dan informasi tentang pemilu ya yang diperoleh oleh masyarakat ya. Dan sejauh ini saya rasa sosialisasi tentang pemilu yang dilakukan oleh KPU belum berjalan ya. Dan memang tahapan-tahapan pemilu itu belum mulai, dan tentu saja pada awal Agustus ini kecuali pentahapan pendaftaran partai politik itu sudah mulai dibuka ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah popularitas kandidat di tengah masyarakat ya. Sejauh ini tentu saja ada 3 kandidat yang sudah mempunyai popularitas yang sangat tinggi yang dihasilkan melalui berbagai macam riset dan survei oleh lembaga penelitian ya. Yang pertama misalnya Ganjar Prabowo, kemudian yang kedua itu adalah Prabowo Subianto, dan yang ketiga itu adalah Anies Baswedan ya. Tetapi peluang pencalonan dari kandidat-kandidat dengan tingkat elektabilitas yang atau tingkat popularitas yang tinggi atau tingkat keterpilihan yang tinggi pada saat ini itu masih dalam tanda tanya ya. Khusus misalnya Ganjar dan Anies itu akan dicalonkan oleh partai apa gitu ya. Kecuali Prabowo misalnya partainya sudah jelas Gerindra, dan itu pasti akan dicalonkan oleh Gerindra menjadi calon presiden pada pemilu 2024 ya. Sementara Anies dan Ganjar masih harus melihat peluang dan kesempatan kira-kira partai mana yang akan mengusung mereka dalam pemilu 2024 ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah nilai dan ideologi yang dianut oleh kandidat ya. Nilai dan ideologi yang dianut oleh kandidat ini itu kejujuran, kemudian kinerja yang terbukti, kemudian sikap yang lebih merakyat, kemudian pengalaman dalam memimpin, kemudian yang terakhir itu adalah prestasi ya. Nah, jika kita mengacu kepada riset-riset yang terkait dengan pemilu di masa lalu, maka faktor kejujuran, pemimpinan jujur itu